Shalom. Halo. Shalom. Halo. Ibu, malam hari ini kita mau datang di tempat ini. Kita punya hati untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena dengan sukacita yang sedang kita rasakan, sukacita tetap, mari kita sama-sama datang memuji Tuhan. Kita datang menyembah Dia, apapun yang terjadi. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Yesus adalah jawaban kita. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah pengharapan kita. Dalam setiap keadaan kita mau tetap berharap, kita tetap percaya Tuhan Yesus beserta kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup,
segala macam mau menjadi seperti kami manusia untuk menuju setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua karena kurang karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Saat malam hari ini kami serahkan kepada kami malam hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Sukacita. Amin. Sukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, karena Tuhan Yesus selalu sedia setiap saat bagi kita. Satu pujian kita saudara. Bangsa-bangsa bangkit.
Tiada berkesudahan. Shalom. Halo. Ada yang sudah diberkati. Amin. Tolong angkat tangan. Oh banyak. Kalau diberkati bersaksi ya. Jangan disembunyikan. Karena berkat itu kebaikan Tuhan yang harus kita ceritakan, kita bagikan menjadi kekuatan semangat untuk yang lainnya. Nah, puji Tuhan, saya juga mau bersaksi saudara. Tadi saya diajak dengan suami, diajak teman, ketemu dengan teman yang lain yang sama-sama melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, banyak hal yang kami dapat bincangkan. Intinya bahwa kami sedang menyelaraskan visi atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kami bersama sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini satu hati enggak toh? Ini satu visi enggak toh? Sebab kalau enggak satu hati itu jalan bareng pasti susah. Tapi kalau satu hati jalan bareng itu enak. Dan puji Tuhan nyambung saudara. Nah intinya bahwa apa yang kami percakapan semuanya baik, semuanya menjadi sukacita tentunya bagi Tuhan dan bagi kami yang dipercaya untuk melayani. Nah saudara, di dalam percakapan itu kami diajak makan di satu tempat resto yang cukup terkenal di kota Solo. Saya nggak berani menyebutkan
namanya, karena nggak etis secara dunia bisnis. Tapi saudara, ini menjadi kesaksian bangunannya bagus, modern saudara, dan waktu disodorkan menunya kepada kami juga menunya enak-enak dan ada makanan-makanan yang dalam tanda petik saya bisa makan sebenarnya itu secara manusia. Tetapi saya nggak tahu kenapa roh saya nggak bisa menerima. Jadi ada yang menolak di dalam hati saya sehingga saya memutuskan untuk tidak makan, tapi saya hanya minum saja. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kemudian saya ditunjukkan ketika saya harus ke kamar kecil. Sebenarnya sudah saya tahan, nanti gue pulang aja ya di tempat lain, tapi kok tidak tahan gitu loh ya, daripada nanti sakit ya wis lah, saya akhirnya permisi ke toilet. Nah ketika permisi ke toilet, ternyata toiletnya cuma saat masuk ke dalam itu baru saya melihat, oh badalah tiba nolah, makanya kok saya nggak terima, kok saya nggak bisa mesen apa itu mau, padahal itu makanan-makanan enak dalam tanda petik yang saya bisa makan, tapi kenapa kok rohnya itu nggak mau menerima. Ternyata ibu-ibu yang dikasih Tuhan memang jalurnya berbeda jauh, dan saya tahu persis kondisi-kondisi yang seperti itu, sehingga kalau kondisi begitu itu aku dibayari atau dibayar sekalian, itu tak apa ini aku ya. Tapi saya tidak akan pernah bisa menerima ya. Itu saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun hal-hal yang sebenarnya itu berkat toh, makanan enak itu juga berkat toh, tapi karena itu nggak sesuai dengan apa yang saya imani, saya yakini dalam Tuhan, sehingga walaupun disodorkan yang seenak apapun, ternyata roh saya masih kuat dengan Roh Kudus, dan roh saya bisa menolak hal-hal yang semacam itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada saksi dari kedua yang saya ingin menyambung. Bila tidak ada, kita akan membawa persembahan kita. Angkat amplop persembahan karena itu berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah diberikan bagi kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik untuk kami beri. Amin. Satu pujian Felix nanti.
seperti wanita. Seperti
perjuangan setiap suami kami Tuhan, kami percaya Engkau punya maksud dan punya rencana di balik semua. Terima kasih Tuhan, biar-Mu yang menyampaikan, biar firman Tuhan dapat senantiasa mengalir dalam hati kami yang bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku selanjutnya memberikan Shalom. Shalom. Ya, baik, puji Tuhan. Wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang siap untuk dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Tidak semua wanita, saudara, bisa seperti itu. Karena kalau semua wanita seperti itu, pasti semua berkumpul hari ini. Tapi pulang nanti jangan ngunek-ngunek temennya ya, jangan ngunek-ngunek keluarganya yang wanita yang tidak hadir. Wah, kamu tuh wanita nggak hebat, nggak mau dipakai Tuhan. Jangan ya, tapi kita doakan, kita rindu menjadi berkat, kita kasih contoh kepada mereka. Ini loh, nah itu ya. Jadi wanita tuh begini loh ya. Kita perlu memberi contoh, memberi teladan. Yuk kita akan buka teladan dalam firman Tuhan. Kita akan membuka dalam Lukas pasal 1, saudara, karena masih apa ini? Bukan Agustus ya, memang ini masih bulannya Natal dan kita pas di tanggalnya juga baru kemarin tanggal 25 ya, jadi pas waktunya. Lukas 1 kita akan baca saudara ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ini lampunya slow banget saudara. Saya kalau di bawahnya saya mundur ya. Nah, lumayan. Tapi saya tidak boleh begini, harus begini. Oke, Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca bergantian saudaraku dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini untuk menjadi kekuatan, menjadi semangat dan juga mendorong kita untuk semakin paham kehidupan kita sebagai wanita yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ketemu ya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya baca 26 saudara ayat 27. Selanjutnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang berkenalan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan berkuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya
kamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Saudara, tentu kita sudah tidak asing dengan cerita ini, yaitu cerita bagaimana Maria yang adalah seorang perawan yang masih gadis ting-ting, belum pernah disentuh oleh laki-laki, yang pada saat itu baru bertunangan pada zaman itu. Dan bertunangan dalam budaya Yahudi, saudara, beda dengan bertunangannya, maaf saya berkata jujur, orang Jawa. Saya tuh kaget waktu pertama kali masuk di Jawa Tengah. Kenapa? Saya di Tembung, tapi saya kok turun bareng, kaget saya, shock saudara. Lama-lama saya memperhatikan, kok ngono ya, gitu ya. Tapi kalau di budaya Yahudi, saudara kekasih dalam Tuhan, itu benar-benar yang namanya bertunangan itu dijaga sedemikian rupa. Nggak boleh ketemu sembarangan, nggak boleh apa itu jalan berdua sendirian, walaupun kedua orang tua sudah merestui, menyetujui hubungan mereka. Mereka hanya bisa melangkah, mereka hanya bisa berjalan bersama, mereka bisa bertemu dalam persetujuan kedua orang tua. Ya, jadi nggak seperti, ya maaf kata ya, saya awal-awal di Jawa Tengah benar-benar shock memang. Tapi kemudian ya tugas hamba Tuhan kan mengajar, saudara. Ya mulai dan banyak yang harus mengalami pemulihan dalam hal itu. Nah, kita orang tua mulai menjaga anak-anak kita ya, jangan sampai belum diberkati sudah kedahuluan ya hal yang tidak diinginkan Tuhan. Eman banget itu nanti menyesal kok, pasti menyesal gitu ya. Eman ya, kita jaga anak kita sedemikian rupa. Nah, saudara kekasih, artinya ini benar-benar satu keadaan yang di luar daripada pemikiran manusia. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak bisa dilakukannya. Amin. Dalam hal ini adalah dalam batas kebenaran, dalam batas kekudusan, dalam batas wilayah yang diinginkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, khususnya sebagai wanita, kita malam ini belajar dari seorang Maria. Maria ini siapa toh? Dia perempuan desa, perempuan yang lahir di sebuah kampung yang kecil yang bernama Nazaret. Tidak dikenal. Dia bukan lahir atau dia bukan berasal dari keluarga yang punya nama besar. Enggak. Biasa saja. Nah, kalau Yusuf tunangannya itu memang secara silsilah dia adalah dari garis keturunan Daud. Ya, makanya kenapa Yesus disebut juga sebagai anak Daud. Ya, karena bapak yang dipakai secara manusia bukan untuk menghasilkan, tetapi untuk menjadi figur bapaknya secara dunia adalah dipilih Yusuf dari keturunan Daud. Ya. Tetapi Maria itu bukan siapa-siapa. Ya. Gadis desa, gadis kampung yang gak terkenal, yang biasa
hidupnya begitu rupa, menjaga dirinya dengan sebegitu rupa. Orang Yahudi itu saudara benar-benar luar biasa, mereka menjaga hidup. Mereka tidak bisa makan saja, nggak sembarangan. Kalau kita makan kan asal seneng ya, asal seneng, asal suka, sikat beres habis, koncone raman ramuko. Enggak. Sekarang sudah tidak begitu ya, dulu ya beda lagi ya. Dulu kita belum tahu begitu ya. Tapi orang di sana nggak begitu, saudara, makan saja mereka melakukannya berdasarkan peraturan-peraturan Taurat yang begitu ketat. Jadi benar-benar hidupnya nggak sembarangan, hidupnya nggak main-main. Nah, dari gadis desa yang lugu, dari gadis desa yang nggak ada apa-apanya, dari gadis desa yang nggak pernah dikenal siapa-siapa, tiba-tiba saudara ya. Kenapa saya katakan tiba-tiba? Karena sebelumnya nggak ada gejala-gejala, sudah dipersiapkan dulu sebelum lainnya, enggak saudara. Tapi tiba-tiba satu saat saudara, Tuhan mengutus malaikatnya ketemu dengan Maria. Coba perhatikan kembali saudara, kita lihat ayat yang di atas tadi, ayat 26 ya, 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini bukan kota besar, ini kota kecil. Cara disebutnya kampung ya. Memang betul saudara. Saya sudah pernah ke sana ya, sekian tahun yang lalu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud ya. Dan kalau saya ngomong tadi, Yusuf itu memang dari keluarga Daud. Tapi perawan ini bukan siapa-siapa. Nama perawan itu Maria. Saudara, artinya ini tidak pernah dirancangkan sebelumnya, tidak pernah diduga sebelumnya, tidak pernah dibayang-bayangin juga enggak gitu loh. Ya Maria cukup sederhana saja gitu. Saya dulu saudara juga orangnya itu sebenarnya sangat sederhana ketika Tuhan memanggil saya, akhirnya saya bertobat, saya jadi anak Tuhan, terjadi titik balik dalam kehidupan saya yang tadinya tidak kenal Tuhan, yang tadinya nggak mungkin bisa jadi apalagi melayani Tuhan ya. Nah, tiba-tiba terjadi titik balik dalam hidup saya, jadi anak Tuhan, lalu kemudian percaya. Saya pikiran saya cukup sederhana. Ya wes, puji Tuhan, aku sudah jadi anak Tuhan, aku sudah percaya Tuhan Yesus. Yang penting aku mati selamat masuk surga. Gitu ya. Sederhana saudara ya toh. Ya ke gereja gitu ya. Terus tapi kemudian mulai tertarik ikut di sekolah minggu. Saya mulai aduh, kalau aku dari kecil sudah anak Tuhan, kalau aku dari kecil sudah percaya Tuhan Yesus, aku jadi bisa duduk di sana ya, jadi murid sekolah minggu. Tapi kan nggak bisa saudara, saya bertobatnya sudah kelas 1 SMA, jadi kan nggak bisa duduk lagi di kelas sekolah minggu. Jadi ikut di sekolah minggunya mulai nggak langsung ikut ngajar saudara, tapi ikut lihat gitu. Lalu kakak rohani saya yang ini mulai mereka mengajar, saya memperhatikan, mulai saya duduk ikut jadi murid, ngawasi, tapi nggak benar jadi murid gitu loh, karena mau belajar lagi. Sederhana banget gitu. Lalu kemudian berjalan dengan waktu, ya juga kembali saya berkata sederhana, terlalu sederhana pikiran saya. Saya cuma berpikir, sudahlah, saya sudah ikut Tuhan, sudah percaya Tuhan, ikut melayani sekolah minggu aja bersama. Nah, mulai saudara tadi, akhirnya saudara lama berjalan waktu, saya sudah dibaptis, sudah terima bahasa roh, mulai bertumbuh ya. Lalu kemudian tadi ikut sekolah minggu ya, ngawasi. Kalau ada anak yang jalan sendiri, saya mulai tuntun, dek, duduk sana gitu ya. Tadi yang dulunya ngajar saya ngurusi yang jalan-jalan gitu ya, duduk gitu ya. Kalau anaknya nggak mau ya saya nungguin gitu sambil terus dengerin ya gitu.
bawa anak itu supaya fokus gitu. Seperti itu, sederhana. Nggak pernah berpikir yang bagaimana. Ketika sampai satu saat, satu titik, Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya, berhenti pekerjaan, tinggalkan, masuk sekolah. Hah? Sekolah apa Tuhan? Sekolah kita. Tuhan, dan bayarnya nganggopo. Saya di Surabaya, akhirnya saya hidup sendiri kan, bekerja dan sebagainya, ya. Lalu mulai belajar melayani dengan yang bisa saya lakukan, saudara. Ketika Tuhan bilang berhenti pekerjaan, masuk sekolah. Katanya, ya aku nanti bayar pakai apa? Urusanku bukan urusanmu. Saya masih nggak terima. Tak bilang, Tuhan 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi Tuhan aku tak kerja, tak kumpulin yang 2 tahun ini tak kumpulin, nggak tak pakai lain-lain, tak persiapkan nanti aku masuk sekolah, aku sudah punya tabungan untuk biaya sekolah. Minimal punya modal lah. Tapi Tuhan itu nggak seperti yang kita pikir, saudara. Tuhan itu kalau mau itu hari ini juga. Kemarin yang kita paten Pak Yesus ngomong ya, kalau Tuhan mau hari ini juga ya. Saudara, itu yang di sana itu ada satu bapak itu pengen anaknya itu yang satu jadi dokter, satu jadi insinyur, satu jadi ini. Tiba-tiba saudara, anaknya bukan sekolah dokter, bukan jadi insinyur, anaknya malah berkata, Pak, aku mau melayani, mau sekolah Alkitab. Aduh, bapak, untung orang ngomong kayak orang Semarang ya, karena itu mau Klaten, saudara. Makanya kemarin Pak Yai tersinggung gitu ya, ketawa juga, senyum-senyum. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan punya mau itu nggak tunggu habis gitu ya saudara. Saya ngomong tunggu 2 tahun lagi Tuhan, tak siapkan semua. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam itu saya ngomong begitu, besok pagi, besok siangnya saudara, saya lagi bawa motor kerja, saya sales waktu itu, lagi keliling, ambil orderan dan sebagainya saudara. Tiba-tiba, wah, dipapak saudara, lagi jalan enak gitu, tapi jalan saya nggak terlalu kenceng lah, jalan ya. Itu kayaknya aku bisa jalan kan nggak terlalu kenceng, saudara, jam 100 loh. Tiba-tiba saudara, dari saya nggak lihat dari samping itu ada taksi. Saya waktu itu taksinya apa ya, saya sudah lupa ya, yang berikut atau apa saya lupa. Di Surabaya itu yang paling terkenal waktu itu ada 2, saya sudah lupa. Ditabrak saudara, langsung. Jadi motor saya begini, taksinya dari sini pas tengah motor itu, gitu, langsung terbang saja saudara. Motornya lari, orangnya terbang saudara. Saya perkirakan waktu itu 10 meter saya ada di atas awan, di atas bumi maksudnya, di atas awan atau lebih tinggi lagi ya. Saya terbang saudara ke atas, saya kencangnya. Jadi motor saya sudah begitu, ditendang kencang sekali taksinya. Ada itu perempatan nggak besar, kecil. Wah, saya terlempar tinggi ke atas. Saya di atas itu mikir, wah ini boya aku, ceplok ini gitu ya. Langsung saudara pasang kuda-kuda, masih apa bawaannya yang lama masih eleng-eleng sidik gitu. Dulu kan ikut bela diri saudara ya, belum anak tua waktu itu ya. Tapi pasang kuda-kuda, wah ini nek kena ya yang kiri aja ini. Pasang saudara yang kiri, jadi saya sudah stanya begini, benar saya kiri semua, tangan kiri, kaki kiri semua. Wah itu saudara, sudah tidak selami rasanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bapaknya nggak ada ya, bapaknya pulang di rumah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya saya waktu itu, saat itu juga, waktu saya terkapar itu, Tuhan ngomong sama saya,
aku nyerah. Mana Tuhan, mana? Tapi kok banteng saya saudara ya. Tapi masih saya ngomong Tuhan, tapi aku minta tanda lagi ya. Aku saya minta tanda. Wah ini tidak Tuhan beneran, aku tidak berani loh Tuhan minta tanda. Oke, aku wes terkapar, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tuhan, aku minta tanda. Aku tuh hari Kamis saya betul ingat sampai hari ini nggak lupa. Nggak kebawa aku amnesia saya. Ada bagian potongan hidup saya yang hilang kena amnesia itu. Tapi saudara, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini hari Kamis. Aku nggak mau dirawat di rumah sakit. Aku nggak mau disuntik. Aku nggak mau. Pokoknya cukup dibersihkan saja lukaku. Aku nggak mau suntik, nggak mau foto, nggak mau apa, nggak mau dirawat di rumah sakit, nggak mau mondok dan sebagainya. Malam nanti aku harus bisa berangkat doa malam dan aku mau Kamis depan 1 minggu persis semua lukaku bersih. Oke Tuhan, aku masuk. Ya, Tuhan kok ditantang. Tapi kalau bukan Tuhan ya mati teman. Potol tenang tangannya, potol kakinya kalau bukan Tuhan, saudara. Karena itu Tuhan, saudara. Ya wes, Tuhan itu nggak bisa ditantang. Oke, saudara, betul. Dalam kondisi seperti itu, saya dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang nggak mau mondok dan sebagainya, suntik. Saya bilang, dok saya nggak mau suntik. Dok gimana ini bahaya nanti tenan? Enggak, pokoknya saya cuma mau dibersihkan tok. Ini mondok harus difoto dan sebagainya harus. Enggak, pokoknya saya mau pulang. Bersihkan luka saya mau pulang. Yang antar saya orang gereja sampai gede-gede saudara. Akhirnya ya, mereka kan nggak tahu saya punya urusan sama bapaknya saya gitu ya. Akhirnya benar saudara, sudah terus mereka nggak bisa buat apa-apa, maksa saya nanti aku kayak gini. Terus dan pokoknya saya cuma kata terus aku nanti kan berarti masih di sekolah. Ada waktu itu belum ngerti banget ceritanya Yunus saudara, tapi ya udah mirip-mirip sama Yunus lah. Mati masuk air kan nggak jadi pergi Niniwe gitu saudara ya. Aku bilang, oh sudah lah, Tuhan izinkan aku mati ya, wes lah, aku percaya Tuhan masuk surga. Itu tahu saudara, sederhana juga ya. Akhirnya saudara betul Tuhan buat mujizat yang 1 minggu saya sembuh, nggak ada luka, bekas luka itu nggak ada sama sekali. Saya sembuh total. Dan saya nggak bisa berkata enggak. Saya masuk sekolah, saya nggak ngerti bayarnya piye, caranya piye. 1 tahun saya ngutang di sekolah saudara, nggak bisa bayar, nggak punya duit, nggak punya penghasilan. Saya makan dengan berkat Tuhan, nggak tahu caranya piye Tuhan bisa menghidupi saya. Ada saja yang Tuhan lakukan, tapi belum bisa bayar uang kuliah. 1 tahun saya utang di kampus saya utang di sekolah saya. Tapi ya puji Tuhan sekolahnya kok ya toknya aku ya, itu karena Tuhan sih ya. Tidak karena Tuhan ditokne, setahun kan banyak ya. Sekolah yang bangun itu yang terjadi sehingga titik balik itu mengubah semua hidup saya dirubah oleh Tuhan sampai saya bisa sampai di tempat ini karena itu ya. Nah saudara, ada hal di mana kita nggak mengerti rencana Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Tetapi saudara kekasih, kita belajar dari seorang Maria ini dalam kesederhanaannya, dalam ketidakmengertiannya, apa yang dia lakukan, dia menurut, dia ikut saja. Walaupun ketika Maria itu mendapat salam daripada malaikat itu, dia sempat juga kaget, betul nggak? Terkejut. Saya kaget waktu disuruh Tuhan masuk sekolah, saya kaget ini hidupku nanti, aku makan dari mana, aku bayar sekolah bagaimana. Tapi Tuhan nyatanya mencukupi semua dengan cara yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Ketika malaikat itu ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang punya kehendak, kalau Tuhan yang mau atas hidup kita, saudara, udahlah ikut saja. Yang perlu kita
tanyakan hanyalah, Tuhan, Engkau mau apa enggak? Ini kehendakmu atau bukan? Itu saja. Kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, walaupun kita harus masuk dalam jurang yang dalam, kita masuk dalam bayang-bayang maut sekalipun, ada Tuhan yang menyertai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar dari sini. Maria terkejut. Ayat selanjutnya, mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Apakah arti salam itu? Gak ngerti, belum paham, belum tahu, belum mengerti. Ada kalanya kita juga belum tahu apa kau ini maunya Tuhan, apa kau ini yang ingini Tuhan. Belum tahu, gak apa-apa saudara. Kita memang bukan yang maha tahu. Jadi gak apa-apa kalau kita belum tahu, ya kita tanya. Ya toh? Waktu itu saya juga belum tahu, ya saya tanya sama Tuhan. Tuhan kok begini? Nah, aku nanti hidupku bagaimana? Aku nanti bagaimana cara aku membiayai kuliahku? Bagaimana cara aku membiayai hidupku? Dari mana? Saya bertanya, kenapa saya mau memastikan apakah itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam mencari pasangan hidup. Kalau saudara nggak perlu cari pasangan hidup lagi loh ya. Mencari pasangan hidup untuk anak-anak kita. Saudara, itu cucu-cucu saya itu dari kecil itu yang dipegang tangan saya, semua saya doakan dari mereka masih kecil. Tuhan, pertemukan pasangan hidupmu, jodohnya tetap ada waktu. Jadi kalau itu belum jodohnya Tuhan, ya rasito. Mau kenal toh, mau deket kayak apa, rasito saudara. Dan puji Tuhan, itu diloloskan oleh Tuhan dengan begitu rupa. Kami sudah sempat deg-degan, orang tua, kami juga sebagai oma-opa ya, sempat deg-degan. Afin itu sudah berapa kali kenal dengan orang yang dianggap sudah cocok, dianggap sudah senang dan sebagainya. Sangat deg-degan. Jodoh ini ya, yang itu jodoh. Kami nggak pernah berkata, nggak boleh. Itu ini, kami cuma kasih tahu kamu kalau segala-galanya sama dia itu gini. Nanti hasilnya seperti ini. Tapi orang baik bang, ya tidak apa-apa juga kamu. Ya setiap kali, ayo kenalin mama, ayo kenalin mama, ayo kenalin. Bapaknya nggak kenalin. Saudara, kenapa? Kami tahu apa yang Tuhan mau tidak akan pernah berubah, nggak akan pernah salah. Nah, doakan anak-anak kita mulai dari kecil-kecil ya. Jadi sebuah angel ini walaupun masih baru kelas berapa angel? 6. Nah, kereta kelas 5. Aduh, 4 malah salah lagi saya. Kelas 4 ya. Masih kecil lah. Doakan mereka masih lebih kecil. Belum segede angel, belum segede kereta. Orang tua punya tanggung jawab mendoakan dan menjaga mereka sampai waktunya. Jangan, aku nggak gede ketika lagi. Jangan saudara, itu tanggung jawab kita. Benar-benar kita yang nangis ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Kita nanti yang nangis. Nah, mumpung belum nanti saudara kecek pegangnya tuh mulai kecil. Sekecil tuh gampang gue pegang soalnya. Kalau nanti sudah ini itu nanti di sini aneh loh. Sekarang coba pegang jadi slender ya. Yuk ikut mama aja ya. Kita kadang-kala mama papanya pergi dia nggak ikut juga. Ya, karena memang itu fase gitu lah. Pada saat mereka masih bisa kita peluk, masih bisa kita gendong,
bahasa sekarangnya tuh didoktrinasi gitu ya. Tapi kok keras banget ya. Tapi memang betul harus seperti itu. Jadi sudah ditanam begitu rupa. Yang penting kamu harus yang penting kamu harus cinta Tuhan. Yang penting kamu harus takut Tuhan. Itu betul-betul ditekankan begitu. Karena ada masa-masa yang akan dilewati oleh anak-anak kita kan juga sudah melewati. Nah, saudara, kalian ya nggak tahu tuh nggak? Namanya pada satu juga terkejut, nggak tahu apa arti salam itu. Ya, dan dia apa? Bertanya dalam hatinya. Jadi bertanya kan nggak harus ikut potong, harus gitu ya. Ada dalam hati. Oh, nggak ngerti kayak tadi ya. Tadi kesaksian saya kan bertanya dalam hati. Kan karena saya memang nggak tahu. Biasanya tuh ketok kalau ada tanda-tanda yang nggak beres itu mata saya tuh sudah mulai jelalatan ketok saudara. Ini nggak kelihatan. Aneh ya. Kok aku nggak damai ya? Kok aku nggak terima? Ini apa tuh orang puji? Kok aku lihat orang saudara. Ternyata di luar pandangan mata saya. Akhirnya kelihatan juga. Akhirnya ketemu. Oh, Badala yo pantes. Badala yo pantes ya itu ya. Teman-teman saya itu yang sudah tahu saya itu kalau ngajak makan saya hati-hati. Terus kalau ngajak tempat, Bu, ini mana lo piye? Ya coba dilihat saya gitu. Kalau saya belum pernah ke situ, saya akan bilang, ya coba dilihat dulu gitu. Biasanya kalau saya sudah lihat, langsung rosok gitu, rohnya sudah langsung nyambung. Oh enggak mau di sini gitu. Tapi kalau enggak apa-apa ya udah damai aja gitu. Damai-damai saja nggak masalah. Jadi kalau saya bilang ngomong, ini tempatnya nggak bersih loh. Saudara jangan berpikir saya ngomong nggak bersih itu selalu berpikir kotoran ya itu kayak dibawa masuk angin itu. Nggak selalu begitu. Tapi nggak bersih itu bisa ada kuasa-kuasa yang lain, ada yang pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, saudara kasih. Jadi sah saja ketika kita nggak tahu sesuatu. Nah, pada saat kita nggak tahu bertanya, oke, nggak masalah. Tuhan juga senang kok kalau kita tanya. Nah ini Maria baru tanyanya dalam hati itu sudah dijawabkan, sudah diberikan jawaban. Apa jawabannya? Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tadi kan salamnya, salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria jadi bingung, aku dapat salam ini tuh maksudnya apa? Nah, ternyata lebih jelasnya lagi, jangan takut ya Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya apa? Ada pilihan khusus dalam hidupmu, ada rencana Tuhan khusus dalam hidupmu, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan lewat hidupmu. Amin saudara. Ini kalau Tuhan menghendaki itu pasti sesuatu yang khusus buat kita, sesuatu yang besar, sesuatu yang akhirnya itu akan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini yang gak enaknya saudara ya. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kembali lagi kepada Maria ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Masuk akal. Diberi janji yang besar, dipercaya pekerjaan yang besar. Kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, yang akan menyelamatkan dunia ini. Bla 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 bla. Bahkan tahta Daud akan diberi kepadanya. Artinya kita bukan pekerjaan kecil saudara, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang rasanya orang bisa
iso. Nah, itu ya. Apa iso? Nah, ketika kita mendapatkan satu pekerjaan yang besar, kita merasa nggak mampu, kita merasa nggak sanggup. Maria juga sama. Apa mungkin aku belum bersuami? Kalau namanya orang mengandung, namanya orang melahirkan anak, ya harus menikah dulu. Ini belum menikah, ini tidak bersuami, tapi akan mengandung. Saudara, kekasih dalam Tuhan, Maria bertanya, bagaimana mungkin? Tapi perhatikan, ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak. Saudara, kita lihat bagaimana Maria. Kalau yang tadi nggak ngerti, dia bertanya, ya toh? Sekarang saudara, dia sudah ngerti. Oh, ini toh kepercayaan Tuhan. Oh, ini toh tugas yang dikasih buat saya. Oh, ini toh yang Tuhan mau. Ngerti, tapi merasa apa? Nggak sanggup. Kenapa? Saudara, nggak sesederhana yang kita pikir kalau kita baca firman ini. Budaya Yahudi, saudara, kalau ada perempuan yang mengandung sebelum menikah, itu nggak main-main, saudara kekasih. Ya, hukumannya apa? Mati, dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Ingat peristiwa perempuan yang kedapatan berzina, diseret di hadapan Yesus, lalu semua orang berkerumun, lalu bertanya sama Yesus, Tuhan, apa yang akan kita lakukan kepada perempuan ini yang kedapatan berzina? Dilempari batukah dia sampai mati atau bagaimana? Karena itu hukumnya di sana. Menurut Musa dia harus dilempar batu sampai mati, gitu kan? Ya itu Taurat begitu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, artinya ketika Maria berkata, mana mungkin aku belum bersuami? Ini satu pertanyaan yang realistis, satu pernyataan yang membutuhkan jawaban yang akan memberi dia kekuatan, kemampuan untuk melakukan hal itu. Kenapa? Taruhannya nyata. Dengan kata lain, kalau Maria menerima tugas ini, kalau Maria menerima kepercayaan ini, dia siap untuk mati. Kalau harus mati, ya mati. Itu kalau mati langsung mati, dirajam, mati. Sakit juga ya dirajam batu. Bisa bayangin nggak dirajam batu? Ngeri. Itu kalau dirajam batu tuh nggak dilempar batu langsung gede gitu, enggak ya saudara ya, gede langsung mati, enggak ya, batu kecil-kecil bocah. Jadi itu siksaan yang luar biasa, ya memang begitu kan hukumnya di sana, ya. Jadi mengerikan. Nah, kemudian belum lagi saudara dia menghadapi apa? Tantangan lain. Yusuf, tunangannya, ya kan? Pasti dia akan dipermalukan. Loh, aku enggak ngapa-ngapa kok. Dia bisa hamil besok lagi. Mengandung sama siapa? Kan gitu. Ya kan? Jadi dia siap untuk dipermalukan, siap untuk mati. Nah itu sebabnya dia bertanya. Dia perlu peneguhan. Saudara, ada saatnya kita merasa nggak mampu. Kita merasa, Tuhan apa aku iso ya? Apa aku bisa Tuhan menerima tugas ini? Apa aku bisa mengerjakan kepercayaan ini? Saudara, tapi nggak apa-apa. Ketika kita seperti itu datang sama Tuhan, Tuhan, iya Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan kepastian, keyakinan dari Tuhan. Nggak apa-apa, boleh ya. Jangan apa, aku udah bisa, aku pokoknya jangan gitu ya. Tapi minta Tuhan. Nah, ketika itulah Maria bertanya seperti itu, dijawab, Roh Kudus akan turun atas kamu. Kekuatan kita
bukan kekuatan darah dan daging. Kekuatan kita bukan kekuatan manusia yang terbatas. Kekuatan kita bukan akal pikiran manusia kita yang sangat-sangat tidak mungkin bisa melampaui kekuatan yang lebih besar. Tapi kekuatan kita adalah kekuatan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang turun atas kita, kalau Roh Kudus yang menaungi kita, kalau Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, maka kuasa Tuhan, kuasa Allah yang Maha Tinggi juga yang memampukan kita. Sebab itu saudara, sebagai wanita, yuk kita berjalan dengan mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Yang belum punya bahasa roh, minta sama Tuhan. Bahasa roh itu penting, saudara. Itu tanda orang penuh Roh Kudus. Jadi apalagi kalau sudah jadi BR, jadi ini nggak bisa bahasa roh. Kalau penyembahan jadi penyembahan malah BR menang wah, jangan minta sama Tuhan. Tuhan aku minta. Kemarin sahabat ada cerita apa ya? Oh, Pak Yunus juga ya cerita kemarin ketika ada teman-temannya kesaksian dari sama Nick ya yang keras gitu ya, yang minta kepenuhan Roh Kudus, kumpul dengan teman-temannya nggak dapat, kumpul bareng-bareng minta nggak dapat, ya wes pindah tempat, satu di sana itu, tiba-tiba yang satu mulai nyembah Tuhan kurang lama ya sekarang, ya yang tiga lagi, dia dapat di halaman, mulai yang lain ikut ke halaman, udah dapat. Bukan masalah di halaman atau di mananya, tapi masalah bagaimana kita mau akrab dengan Tuhan. Karena ketika kita ingin dengan Tuhan, tak mungkin Tuhan nggak memberikan rohnya, tak mungkin Tuhan nggak menyatakan kuasanya. Ya. Sebab itu saudara, yuk kita bergabung dengan berdoa Roh Kudus. Wanita itu bebannya banyak. Wanita itu tanggung jawabnya besar, ya. Jangan merasa, ya wes yang penting kok ya bojo pula yang lebih. Enggak, saudara nggak bisa begitu. Ya, wanita dituntut lebih karena kita ditetapkan Tuhan menjadi penolong. Justru kita harus bisa menopang, mendukung, bahkan menyokong, mendorong suami kita menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Saya baca saja semua. Ayat ke-6 mulai perhatikan. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, dia lagi ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang terakhir saudara, total tanpa berkata alasan apapun juga. Tadi kan belum ngerti tanya, ya toh belum ngerti tanya. Ketika sudah ngerti merasa nggak mampu, minta untuk kekuatan kepastian dari Tuhan. Nggak apa-apa, boleh memang harus begitu, ya. Mengandalkan Roh Kudus, ya. Nah, yang terakhir saudara sudah ngerti. Oh, bukan kekuatanku sendiri kok, kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus. Bahkan dikasih contoh sama malaikat, itu loh anakmu Elisabet sudah lebih dulu mengandung, usia kandungannya sudah 6 bulan, dia mandul kan, Elisabet itu sudah tua, baru mengandung Yohanes Pembaptis, ya. Nah, itu yang tua saja, yang mandul, yang nggak mungkin punya anak bisa. Nah, jadi kamu sudah ditetapkan, ngerti semua, dong, ya, dong. Kalau ini kehendak Tuhan, bukan kekuatanku lagi, tapi kekuatan dari Roh Kudus. Akhirnya dia berkata apa? Jadilah seperti sebenarnya. Aku ini hamba Tuhan, siap untuk dipakai, siap untuk diperlengkapi, siap untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Kita tinggal melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Jadilah wanita yang siap dipakai Tuhan, kapanpun, apapun, dan bagaimanapun kondisi kita. Tuhan bertanggung
kasih. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah Natal tahun 2024 ini kami boleh merayakannya sebagai wanita-wanita pilihan Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Maria, sekalipun pada awalnya Tuhan belum tahu, belum mengerti, dan bertanya tentang sesuatu yang tidak dimengertinya. Tapi ketika dia mulai mendapatkan jawaban yang pasti, dia melihat tantangan yang rasa-rasanya nggak mungkin, rasa-rasanya berat, nggak sanggup, nggak mampu Tuhan untuk dilakukan. Tetapi dia mulai mendapatkan satu kekuatan, bahwa kekuatan yang ada dalam hidupnya bukan kekuatannya sendiri, kekuatan untuk melakukan ketetapan Tuhan, kekuatan untuk melakukan kepercayaan Tuhan itu datangnya dari Roh Kudus yang mulai paham dengan semua itu, dan dia sadar Tuhan bahwa dia adalah hamba Tuhan, pilihan Tuhan yang harus melakukan bagiannya, dan dia siap Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi wanita yang seperti itu. Ketika kami belum tahu, kami akan bertanya kepadamu. Ketika kami tahu, kami merasa tidak mampu, kami akan minta kekuatan dari Roh-Mu Tuhan. Karena kekuatan kami adalah kekuatan dari Engkau. Dan ketika kami mendapat kekuatan itu, kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Urapi kami, pakai kami Tuhan sebagai wanita-wanita yang ditetapkan Tuhan di tengah keluarga kami, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kami, sebagai nenek dari cucu-cucu kami, bahkan Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk dipakai Tuhan dalam keadaan apapun, kondisi yang bagaimanapun. Kami tahu Tuhan Engkau melengkapi kami, dan Engkau tetap Tuhan mempercayai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, dan kami akan bersukacita Tuhan di dalam perayaan Natal wanita TPI Duet di tempat ini pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mengucap syukur, dan kami akan terus Tuhan bersungguh-sungguh memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan acara kita untuk penyalaan lilin. Lilinnya, koreknya kemarin masih ada di sana. Diambil dulu lilinnya. Kita akan menyanyikan pujian. Sudah ketemu? Oke, ya, kita siapkan. Ya, anginnya bisa dimatikan dulu. Wah, ini kita asik ya karena malam ya, jadi lampunya bisa dimatikan. Siapkan dulu yang pegang lilin. Yuk, BL pimpin nyanyi dulu. Malam puji. Iya, iya. Oke. Yuk, yang pegang lilin. Bude Double set. Kene Mbak. Jangan disebut dekat angin. Oh ya, bisa ditutup dulu. Oh ini. Baik, mari Bu Weni ujiannya. Mari kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dengan kita.
Mari sujud dengan hidup Baik, puji Tuhan, kita menikmati malam kudus di malam hari di tempat ini. Bersyukur kasih Tuhan yang memberkati kita, wanita-wanita yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun, dan bagaimanapun kondisi keberadaan kita mau terus hidup memuliakan. Amin. Baik, setelah kita menutup acara ini, kita akan masuk dalam perjamuan kasih. Kita berbagi, kita menikmati bersama-sama apa yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tentu kita mau terus bersyukur dan kita mau terus dapat dipakai oleh Tuhan berbagi satu dengan yang lain. Amin. Saatnya nanti kita tidak hanya berbagi di dalam kita sendiri, tapi kita juga berbagi di luar sana yang kita mungkin gak kenal, kita mungkin gak tahu, tapi kita mau jadi berkat lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin. Percaya pasti terjadi. Yuk kita akan berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal bagi semua ibu-ibu dan semua wanita yang diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan salam kiri kanan. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Merry Christmas. Belum Happy New Year ya? Belum. Harus Merry Christmas ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita dengan sukacita. Biar kita bersyukur. Bapak, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Hari ini Tuhan kami mengawali yang perdana pertama kali untuk wanita GIA TPI Duet merayakan Natal dalam sukacita yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kerinduan, yang penuh Tuhan dengan kesiapan untuk kami boleh dipakai oleh Tuhan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan yang ada. Kami siap Tuhan, karena kami adalah hamba-Mu, dan terjadilah segala sesuatu menurut dengan kehendak-Mu. Karena itu yang terbaik, itu yang terindah, itu yang akan senantiasa kami boleh bersukacita di dalamnya, dan kami berbahagia karena kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan masuk dalam acara perjamuan kasih. Kami boleh berbagi satu dengan yang lain dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk memiliki hati yang rindu, berbagi rindu, diberkati rindu, terus untuk menjadi alat kemuliaan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sebagai Tuhan, berkati acara kami selanjutnya, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan, kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami bersama-sama dan menerima berkat-Mu sebelum kami masuk dalam perjamuan kasih. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, seluruh wanita yang hebat, yang dikasihi, yang dipakai oleh Tuhan dalam segala kehidupanmu, sekarang terimalah berkat rahmat anugerah yang dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati engkau, menghibur, menguatkan, membentengi
sampai selama-lamanya. Engkau dipakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di tengah rumah tanggamu, di tengah pekerjaanmu, di tengah masyarakat di mana Tuhan taruh hidupmu. Engkau selalu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Terimalah berkat ini dan pulanglah, jadilah berkat bagi semua orang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati katakan bersama-sama.